Pembelajaran bahasa Indonesia saat ini dihadapi oleh berbagai kondisi, termasuk keterbatasan metode pengajaran, kurangnya keberagaman dalam pembelajaran, dan kurangnya keterlibatan siswa dalam keterampilan berbahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif dapat dicapai jika guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Selain itu, penting untuk menciptakan metode pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang, serta melibatkan siswa secara aktif. Pembelajaran bahasa Indonesia juga tidak akan terlepas dari 5 kemampuan umum, yaitu membaca, menulis, menyimak, berbicara, dan kemampuan bersastra. Upaya terus-menerus perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dan tuntutan zaman. Beberapa sumber menyoroti pentingnya pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang berbasis teks untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor penyebabnya. Beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah antara lain metode yang digunakan guru terbatas, kurikulum yang belum mampu menembus ruang-ruang kelas yang menjadi sentral interaksi guru dan siswa, serta kebijakan bahasa Indonesia yang berkembang saat ini terjebak pada politik identitas semata. Globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu dampak positif globalisasi adalah kemudahan dalam mencari informasi terkait pendidikan, sehingga siswa dapat memperoleh akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih luas. Selain itu, globalisasi juga dapat mempengaruhi pengembangan teknologi dan ekonomi di Indonesia, yang dapat berdampak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, dampak negatif globalisasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia juga perlu diperhatikan, seperti pengaruh budaya asing yang dapat mengancam keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia di tengah pengaruh globalisasi. Beberapa permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia meliputi pembelajaran yang monoton, kurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta pengaruh globalisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang harus dimiliki siswa, seperti kemampuan berbahasa, sikap berbahasa, dan pengetahuan. Selain itu, pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia juga perlu memperhatikan perkembangan kosakata bahasa Indonesia akibat pengaruh globalisasi. Beberapa faktor penyebab permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia antara lain metode pembelajaran yang terbatas, kurikulum yang belum mampu menembus ruang kelas, dan kebijakan bahasa Indonesia yang terjebak pada politik identitas. Dampak globalisasi juga dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tertulis, serta dapat mengurangi penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menuntut upaya untuk mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi penting dalam menghadapi dampak globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pembelajaran agar pemakaian bahasa Indonesia tidak berseberangan dengan kaidah yang berlaku.